Halo semua, nama aku Bella dan umurku 18 tahun. Sekitar 3 tahun lalu, orang tuaku menghukumku dengan cara terburuk hanya karena aku gay. Dan nantinya aku tahu kenapa. Walaupun orang tuaku nggak tahu, aku tahu lumayan cepat kalau aku gay. Aku punya pertemanan indah dengan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau aku membayangkan pertemuan gemas di tengah jalan dan jodohku, bayangan yang keluar itu perempuan. Aku nggak keberatan dengan ide itu, tapi aku juga nggak bilang siapa-siapa. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi waktu aku umur 15, aku mulai berharap kalau dulu aku tutup mulut saja. Di hari itu, aku lagi main di rumah sahabatku, Damien. Dia tipe anak kelas menengah ke atas yang nggak mau disamakan dengan orang tua kaya mereka. Kami sedang berenang sambil bercanda di kolam renang dia, lalu dia mendekatiku dan menciumku. Aku coba dorong dia, tapi dia terus memaksaku. Akhirnya, saat aku berhasil lepas darinya, dia terlihat marah. "Aku suka sama kamu, Bella," Damien teriak. Seakan itu kayak tuduhan bukan pengakuan. Dia berhasil memenuhi semua spektrum emosi. Dari marah jadi benci, jadi nangis terseduh-seduh. Aku merasa kayak dia butuh penjelasan, jadi aku mengaku padanya. "Damien, aku gay." Reaksi dia cuma bilang, "Oh," lalu lanjut berenang dan bermain seakan situasi ini nggak pernah terjadi. Saat pulang di hari itu, aku duduk di kamar dan membaca buku. Nggak terlalu memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Lalu ayahku masuk kamar. Wajahnya terlihat misterius. Kamu tahu nggak, kayak aku nggak bisa baca pikirannya. Seakan dia merasakan 3 emosi yang berbeda secara bersamaan. Dia bilang, "Kemas baju kamu sama ibu kamu bakal jalan-jalan besok." Ini jelas aneh, karena kami nggak sering jalan-jalan. Tapi aku tahu aku harus nurut sama ayahku karena dia bisa agak kayak diktator kalau kamu mulai mempertanyakannya. Besok paginya, ibuku masuk ke kamarku dan bilang kalau kami sudah mau pergi. Aku coba interogasi ibu untuk tahu kita mau kemana, tapi ibu tetap diam. Selama perjalanan, ibuku yang manis kini diam bagai batu. Akhirnya, kami sampai di institusi janggal yang terlihat seperti campuran perkemahan dan rumah sakit jiwa. Kami masuk ke dalam kantor di mana wanita parubaya duduk dan menunggu kedatangan kami. "Halo, Karen," dia menyapa ibuku. Saat aku lihat-lihat ruangan ini, aku baru sadar. Aku merasa jantungku jatuh ke tanah. Aku lihat ibuku yang bahkan gak mau menatap mataku. Wanita ini, si konselor, tersenyum padaku dengan senyuman kayak di film horor dan bilang, "Ikuti saya, akan saya tunjukkan kamar kamu." Ibuku bahkan gak bilang selamat tinggal. Aku masuk kamar aneh dan duduk di kasur yang sekarang jadi milikku entah sampai kapan. Dan aku berusaha proses bahwa ibuku baru meninggalkan aku di terapi konversi. Salah satu institusi radikal yang berusaha memanipulasi dan menyiksa kamu untuk mengubah seksualitas kamu. Malam itu, aku hampir gak tidur karena aku merasa gak punya siapapun di dunia ini. Dan aku tahu, aku baru dikhianati oleh sahabatku sendiri. Sebulan ke depan itu bagai mimpi buruk. Aku nggak bisa kontak dunia luar. Setiap pagi, si konselor memberi aku obat nggak jelas yang bikin aku pusing dan lemas. Lalu aku harus menjalani terapi kelompok yang intens, di mana kami dipaksa untuk menceritakan pikiran intim kami, lalu kami dihukum karena itu. Kami harus belajar membenci diri kita. Kadang, mereka menyuruh kami masuk ke ruangan satu persatu dan memaksa kami nonton film dewasa. Si konselor terus bilang padaku kalau aku bakal masuk neraka karena gay. Tapi aku merasa kalau aku sudah di neraka. Ternyata ini mulai berhasil. Tapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Aku memang benci diriku. Setiap aku lihat cewek lain di kemah ini, aku merasa jijik. Aku mau muntah atau kabur agar aku nggak memikirkan pikiran yang datang langsung dari mulut iblis. Waktu aku datang, aku berteman dengan satu cewek, Sally, yang seumuran sama aku. Tapi semakin lama kami belajar di kelas mengerikan ini, kami jadi membenci satu sama lain. Suatu hari, aku dengar dia di kamar mandi, dia lagi teleponan yang sebenarnya dilarang.
Dia terdengar bahagia dan amit-amit deh, kayak jatuh cinta. Aku langsung naik darah. Ini nggak adil. Kenapa ada yang bisa merasakan kebahagiaan, tapi aku nggak? Aku lari ke kantor si konselor untuk mengadu, tapi aku lebih kaget saat lihat apa yang terjadi di sana. Waktu aku mendekat, aku dengar desahan. Bukan desahan seperti doa supaya tidak gay lagi. Aku buka pintunya dan aku lihat dua wanita di meja, ciuman, dan menyentuh satu sama lain. Aku langsung sadar kalau salah satunya itu si konselor. Tapi satunya lagi terlihat tidak asing bagiku. Rambut coklatnya yang panjang, kakinya yang ramping, dan rok warna-warninya yang panjang. Sepertinya satu kota dengar teriakanku. Aku teriak sangat kencang sampai dua wanita itu loncat dari meja dan hampir jatuh keluar jendela. Kami bertiga berdiri dan melihat satu sama lain seakan kami lagi bertarung ala koboi. Menunggu salah satu dari kami mengeluarkan pistol dan menembak. Si konselor masih berusaha menahan harga dirinya. Dia duduk di kursi seakan tidak ada yang terjadi. Wanita satunya, ibuku, keluar dari ruangan tanpa melihat ke arahku. Tapi kali ini, aku nggak akan membiarkannya. Kali ini, aku nggak akan diam dan turutin perintah mereka di saat mereka memenjaraku seakan aku kriminal. Aku keluar ruangan dan mengikuti ibuku. Sepertinya ibu sudah siap lari, tapi aku berhasil menghentikannya. Biarkan ibu sendiri. Kamu memalukan. Ibu benci sama kamu. Ibu bicara sambil menangis hingga sesak nafas. Di saat itu, aku nggak marah, tapi kasihan. Ibu benci aku atau benci ibu sendiri? Tanyaku. Ibu tahu nggak sih mereka apain aku di sini? Ibuku duduk di tanah, menangis seperti anak kecil. Aku nggak pernah lihat ibu sangat kecil. Ya, ibu juga dikirim ke sini, jawabnya. Kami duduk di lantai sekitar 1 jam hingga akhirnya dia menggenggam tanganku. Dia menenangkan diri dan bilang, "Ayo." Aku tinggalkan koperku dan beberapa baju di sana, tapi itu nggak penting. Kami masuk ke dalam mobil dan pergi. Ibu menyetir selama sekitar 4 jam sampai ibu berhenti di sebuah motel. Aku nggak ngerti. Aku mulai panik. Aku pikir, apa mungkin ibu bakal tinggalin aku lagi? Ibu minta dibukakan kamar dan kami menginap di motel. Ibu bilang, kita harus bikin rencana. Ibu takut kalau kami balik, ayahku bakal melakukan hal yang tak terbayangkan atau memasukkan kami ke institusi buruk lainnya. Dan itulah gimana aku berakhir tinggal di motel selama setengah tahun. Ibuku kerja di motel sebagai admin dan berhasil menyelesaikan perceraiannya. Aku nggak ketemu ayahku lagi. Aku bahkan nggak sempat ambil barang dari rumah karena semuanya dia buang. Selama beberapa bulan itu, aku coba ingat masa kecilku. Kehidupan sebelum ini. Semua tampak begitu normal. Aku punya banyak teman. Aku begitu bahagia. Aku rasa bagian dari tumbuh dewasa adalah mengetahui bahwa hidup nggak sempurna. Dan orang tua kamu punya kekurangan dan rahasia. Akhirnya kami berhasil menyewa apartemen kecil, aku dan ibu. Dan aku bisa masuk sekolah normal lagi. Kami semakin dekat karena ibu menceritakan kisahnya. Gimana perlakuan orang tuanya, dan gimana mereka menjodohkan ibuku. Aku berhasil mengatasi apa yang terjadi padaku di kemah, dan aku bahkan dapat pacar pertama tahun ini. Aku ngobrol lagi sama Sally, dan kami bahkan membantu dia keluar dari rumah orang tuanya yang kasar. Aku memutuskan bahwa inilah yang mau aku lakukan. Membantu orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya menyayangi mereka. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah ibuku nggak pernah dapat dukungan yang dia butuhkan. Dan melihat ibu sekarang, aku takut ibu nggak akan sepenuhnya menerima dirinya sendiri. Dan itulah yang pantas diterima semua orang.